Video ini saya khususkan untuk orang-orang yang percaya Bambang Tri, untuk membuka mata mereka bahwa Bambang Tri ini sebenarnya sakit jiwa, entah dia sadar atau tidak sadar. Bambang Tri diketahui sebenarnya sudah bebas bersyarat terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Tapi anehnya, dia tidak jerah, terus mendebar fitnah, bahkan kini sampai ke Presiden Prabowo. Bambang Tri ini sebenarnya secara tidak sadar dia mengalami delusional akut. Delusional ini termasuk gangguan jiwa atau mental, di mana seseorang itu punya keyakinan semu, atau meyakini suatu kebohongan sebagai fakta atau kebenaran, meskipun bukti atau kesepakatan pada umumnya berlawanan. Orang dengan delusi ini punya keyakinan tak tergoyahkan terhadap sesuatu yang tidak benar. Ayo kita mulai membongkar sakit jiwa Bambang Tri ini. Pertama, dia menyebut Prabowo, mohon maaf, tidak punya kelamin. Isu Prabowo nggak punya burung, enggak kan? Ya, saya nggak mau komentar masalah itu ya. Bukan, artinya itu nyata. Tolong guys, kalian viralkan ini si Bambang Tri ini, ya. Di tag ke admin Gerindra, ya. Semoga video ini sampai ke Pak Prabowo, ya. Ini Bambang Tri ini asu dia nih, ya. Manusia nggak tahu diri nih. Udah dikasih pengampunan, ya, dikasih gerasi, tapi sekarang malah dia menyerang Pak Prabowo. Ada nggak otaknya si Bambang Tri ini nih? Hah? Bambang Tri, memangnya kau udah pernah lihat burungnya Pak Prabowo? Kau bilang gak ada burungnya, kau bilang fakta, ya? Pernah kau pegang burungnya Pak Prabowo? Kimak kau ini, ya? Kau cuma manusia gembel sekarang, ya? Yang sedang mengemis. Dan ini juga ini orang-orang yang bikin podcast ini yang manggil si Bambang Tri jadi narasumber. Ada otak nggak kalian itu? Hah? Masa manusia goblok seperti ini kalian jadikan jadi narasumber? Aduh. Memang manusia sampah kalian semua itu, ya. Ini penyesatan yang luar biasa. Logika sederhananya, dari mana Bambang Tri bisa jatuh pada kesimpulan dan kepercayaan itu? Apakah dia cek langsung? Nyatanya Prabowo menikah dan punya anak, yaitu Didit Prabowo. Selama ini tidak ada satu sumber pun yang mengatakan seperti yang dikatakan Bambang Tri ini. Ini jelas-jelas fitnah luar biasa. Malah menurut saya, ini penghinaan kepada Presiden sebagai simbol negara. Ini bisa menjadi bahan baru untuk memproses hukum Bambang Tri. Selanjutnya Bambang Tri katakan Jokowi tidak punya ijazah SD. Saya nyatakan dalam buku ini, ya. Ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD? SD Jokowi palsu. Dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom nilai dengan huruf, itu di ijazah Jokowi ditulis A, B, C, D. Padahal harusnya kan 8, 7. Angka. Ya. Orang dengan penyakit mental seperti ini memang sangat mudah menyimpulkan sesuatu atas berdasarkan kepercayaan atau keyakinannya sendiri. Bambang Tri juga katakan Jokowi tidak punya ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1, dan semua dipalsukan. Bagi orang yang punya akal sehat, pasti tidak percaya. Karena mana mungkin Jokowi yang bukan siapa-siapa memalsukan ijazahnya dari SD hingga S1. Selanjutnya Bambang Tri yakin bisa membuktikan ijazah palsu hanya dalam waktu 3 kali 24 jam. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan. Buktinya sampai sekarang, fitnah itu tidak pernah terbukti. Di pengadilan juga terbukti semua saksi mematahkan narasi Bambang Tri. Tapi dia meyakini semua saksi itu berbohong. Ini kan jelas gangguan mental. Selanjutnya Bambang Tri mencap kakaknya sendiri adalah PKI. Oke, saya sudah menghubungi Pak Bambang Sadono juga ya untuk diundang ke acara ini, tapi WA saya nggak direspon gitu Pak. Nah, itulah yang saya sebut gerakan tutup mulut. Itu cirinya PKI. Itu kakak Pak Bambang sendiri? Iya, walaupun kakak saya kalau tutup mulut ya saya bilang dia PKI dong. Ya, karena itu sudah rumus ya Pak. Jadi siapapun yang terlibat dalam itu mereka akan tutup mulut walaupun apalagi cuma diajak sumpah ya nggak ngaruh, mereka nggak percaya sumpah gitu loh. Bayangkan, karena kakaknya tidak mau menguatkan kesaksiannya, dia cap kakaknya adalah PKI. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kakaknya sendiri tidak percaya dengan Bambang Tri ini. Tapi dia tidak mau dinyatakan salah. Pokoknya apa yang dia percaya adalah benar. Itulah salah satu ciri pengidap delusi. Selanjutnya Bambang Tri tuduh Osman Sabtaodang disuruh Jokowi untuk suap dirinya. Ya, saya belak-belakan aja sama Pak Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak. Lewat Pak Osman Sabtaodang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ya,
Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabtaudang, ya, dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang, ya. Ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD. Dia mengaku disuruh Pak Osman Sabtaudang, ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya, waktu itu Pak Osman Sabtaudang disuruh Pak Jokowi, gitu. Nah, jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa? Gitu loh. Maksudku, kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran, dari peredaran gitu. Saya bisa saja, tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong. Itu fakta, gitu. Jadi artinya bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi pertemuan itu terjadi dengan Osman Sabta, itu terjadi pertemuannya? Pertemuannya dengan kakak saya, Bambang Sadono. Masa dia bohong, masa bohongi adiknya sendiri. Hal ini telah dibantah oleh Ketua Hanura Osman Sabtaodang sendiri. Menurutnya itu fitnah dan dia tidak kenal Bambang Tri. Tapi itulah persoalannya, pengidap delusi ini percaya dengan apa yang sudah dia yakini. Pertanyaannya, untuk apa Jokowi menyuap dia dan menawarkan jabatan? Buktinya sekarang Bambang Tri mengemis-kemis donasi. Selanjutnya Bambang Tri yakin Jokowi punya bunker di Solo yang simpan banyak uang. Kalau sekarang saya memBKO-kan diri di bawah Bang Bitor. Apa? Karena saya melihat tujuannya. Bitor Suryadi ini jelas sekali. Pokoknya saya, ini omongan Bang Bitor ya. Saya yakin bunker duitnya Jokowi itu ada di Solo. Jadi saya punya tujuan, kalau perlu saya mati juga apa, gitu. Itu kita bongkar dengan bulldozer. Kalau perlu kita minta pengawalan dari Kopassus, gitu. Bahkan kalau nggak dikawal pun saya tetap berani. Lalu saya langsung ngomong, oke, kalau Bang Bitor berani, saya ikutan, pokoknya gitu. Kira-kira di mana di Solo bunkernya, Pak? Ya pokoknya kita carilah nanti di Belum Solo. tahu ya. Apa nggak jamuran di lama-lama? Enggak, kan barusan. Gitu lah, karena ada peti-petinya gitu, bagus. Iya, pastilah dikemas ini ya. Oh, jadi percaya itu, Pak? Sangat percaya, dan jumlahnya itu nggak main-main. Kata Bang Bitor 6.000 triliun, gitu loh. Oke, saya sebenarnya ini kan belum dibuktikan. Istilahnya apa yang disampaikan Pak Bambang ini belum ada buktinya. Saya ingin tidak percaya, tapi takut karena dulu saya juga nggak percaya waktu Pak Bambang bilang makanya percaya saja sama saya. Selain delusi, kayaknya orientasi Bambang Tri juga uang. Ketemu juga Betor yang disebut-sebut sebagai ular beludak. Koplaklah mereka berdua ini. Mereka punya halusinasi Jokowi punya bunker besar berisi uang dan mereka ingin cari bunker tersebut. Jadi setelah ijazah, sekarang bunker harta Jokowi yang dicari. Pak Bambang Tri, sekedar informasi sekarang sudah ada namanya bank. Disitulah tempat penyimpanan uang yang aman, tidak dimakan rakyat. Selanjutnya Bambang Tri sebut namanya dibahas khusus di sidang kabinet. Dan umum waktu itu yang sekarang jadi Kabaris-Krim, Agus Andrianto, Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa, Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh, itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Sidang kabinet itu bahas kebijakan, penangkapan dan lainnya, itu wewenang mutlak penyidik mediatif gitu, Wiranto itu. Dan sekarang saya tahu, Pak, pejabat menteri yang pertama kali mencari buku saya adalah Wiranto. Tahu apa yang dia tawarkan? Apa? Mas, kita damai aja ya, kita nggak menemukan apa-apa, gitu loh. Mas jangan menuntut setelah kita tahan gitu. Mas langsung pulang. Kemudian istri saya ditelepon, Bu, Pak Bambang mau pulang, tolong kita dikasih kopi 50 juta dong. Itu model apa? Dikasih kopi-kopi? Dikasih duit maksudnya untuk ngopi-ngopi karena mau pulang, ini nggak bisa P21, minta 50 juta. Lah istri saya langsung menelpon teman saya namanya Kunto Arif Wibowo, waktu itu adalah komandan Korem di Palembang. Pak Kunto menyanggupi, taruh di mana duit saya kasih, Bambang Tri saya ambil. Tapi istri saya kemudian dilarang oleh kakak saya sendiri, jangan ikut campur masalah ini. Artinya itu nggak bisa P21.
karena nggak ditemukan kesalahan di buku saya. Pertanyaan saya, seberapa penting Bambang Tri ini sehingga harus dibahas khusus di sidang kabinet? Sidang kabinet loh, dibahas Jokowi bersama jajaran menteri. Kalau ini benar, sederhana saja. Mantan menteri yang sakit hati dengan Jokowi pasti sudah buka suara. Contoh mantan menteri dari PD Perjuangan, Hasto sendiri pasti akan jadikan amunisi untuk serang Jokowi. Tapi sampai saat ini kan tidak ada. Jadi sekali lagi, ini keyakinan palsu untuk membuat bahwa seolah-olah dia sangat penting. Selanjutnya Bambang Tri sebut Jokowi anak PKI. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok, gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Tapi faktanya masih ada yang percaya, Pak. Oh silakan, kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Pertanyaannya sederhana, kita harus percaya siapa yang lebih independen dan punya kemampuan untuk memverifikasi data, Bambang Tri atau Wikipedia? Karena di Wikipedia saja jelas orang tua Jokowi itu adalah Wijianto Noto Miharjo dan ibunya Sujiatmi Noto Miharjo. Ayahnya Jokowi ini kelahiran Karanganyar 30 Desember 1940 dan seorang pedagang kayu yang sukses. Dia juga ternyata kader PD Perjuangan, bahkan sejak masih bernama PDI. Sedangkan ibu Jokowi kelahiran Boyolali 15 Februari 1943. Selanjutnya Bambang tersebut ibu Jokowi diutus Cina ke Indonesia. Apa yang saya temukan di buku Jokowi yang dekat satu itu, ibunya itu namanya Yap Meiwa. Itu tahun 60 diutus oleh Perdana Menteri Cina untuk datang ke Indonesia untuk membesarkan PKI sebagai organisasi. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 60. Yap Meiwa ini kemudian melahirkan orang yang namanya juga itu Michael Bumo Putranto. Itu anaknya Yap Meiwa. Oh, anaknya Yap Meiwa. Dengan suami namanya Insinyur Muhammad Sujadi. Terus foto itu, foto yang orang yang mirip Jokowi di panggung kampanye bareng ICT itu aja dua, Pak. Widiatno dan Heru Purnomo. Widiatno dan Heru Purnomo. Heru Purnomo. Ya. Itu siapanya Pak Jokowi? Pamannya. Heru Purnomo ini waktu sebelum pemerintahan mengadakan hubungan cinta dengan Yap Meiwa, lahirlah Jokowi. Menikah dengan Yap Meiwa. Tidak menikah, pokoknya punya anak Jokowi gitu aja lah. Ini memang halusinasi tingkat dewa. Ini juga sebenarnya sudah dibantah oleh Jokowi dan keluarganya sendiri bahwa keluarga mereka asli Jawa. Karena tadi orang tua Jokowi yaitu ayah dan ibunya lahir di Jawa. Tapi begitulah, orang pengidap delusi tanpa sumber jelas dia meyakini itu sebagai sebuah kebenaran dengan melakukan cocokologi. Selanjutnya Bambang tersebut Jokowi mengunggah ijazahnya sendiri. Anda dapatkan dari mana ijazah Pak Jokowi UGM? Gimana? Dapat dari mana? Ya itu kan Pak Jokowi sendiri sudah ngunggah-ngunggah itu lewat channel Bajai itu. Pak Jokowi ngunggah? Saya belum pernah mendengar itu. Iya. Dapatkan dari mana ijazah Pak Jokowi UGM? Gimana? Dapat dari mana? Ya itu kan Pak Jokowi sendiri sudah ngunggah-ngunggah itu lewat channel Bajai itu. Pak Jokowi ngunggah? Saya belum pernah mendengar itu. Iya. Ini lagi-lagi jelas-jelas kebohongan. Jokowi tidak pernah mengunggah ijazahnya sendiri. Yang sempat heboh karena Dian Sandi kader PSI mengunggah dugaan ijazah UGM Jokowi. Tapi Jokowi tidak pernah mengunggah sendiri ijazahnya. Tidak ada satu media kredibel yang mengangkat soal itu. Anehnya hanya Bambang Tri sumbernya. Ini kan kelihatan jelas kebohongannya. Tapi itu tadi, hal itu dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Selanjutnya Bambang Tri catut nama uskup dan sebut Jokowi dibaptis Katolik. Kalau kemudian tadi orang tuanya, kalau bukan Sujiatmi ini ibunya, sebenarnya ibunya Pak Jokowi ini siapa? Nah, dari situ saya mencari
referensi siapa ini wanita-wanita beralis tebal yang ada di sekitar Jokowi waktu itu gitu loh. Ketemulah seorang wanita itu tadi, Yap Meiwa itu. Oh, ya, siapa itu Pak? Nah, Yap Meiwa ini menurut informasi dari almarhum Uskup Puja Sumarta, itu adalah orang yang datang ke Gereja Katedral Semarang, tapi dia ngaku sebagai istrinya Edith dalam keadaan hamil. Oh. Ya, minta, Yap Meiwa ini minta untuk dibaptis. Ya, waktu itu kan yang ex PKI gitu kan disuruh oleh Pak Harto untuk meluk salah satu agama gitu loh. Iya. Nah, waktu itu Yap Meiwa datang. Saya ini istrinya Edith. Tolong saya dibaptis sebagai Katolik gitu. Nah, Uskup Puja Sumarta ini, ya, wong itu juga kita sudah dapat perintah itu dari tentara gitu. Iya. Nanti setelah siap datang lagi aja gitu. Tapi ketika datang, yang dia bawa anak yang sudah gede umur 4-5 tahun itu. Oh, bukan yang dikandung itu toh, karena baru beberapa waktu kemarin gitu. Iya. Berarti itu sudah dilahirkan tapi tidak dibawa. Nah, yang dibawa ini menarik sekali karena namanya menurut Uskup Puja Sumarta Joko Widodo. Oh. Nah, ini cerita tahun 99 loh. Uskup ini cerita, tahun 99. Dia sudah cerita ke saya dan itu nggak bahas Jokowi. Tapi bahas Edith toh. Iya. Bagaimana peranan gereja waktu itu ikut membantu tentara atau menerima orang-orang Katolik yang mau masuk, orang-orang PKI yang mau masuk Katolik gitu. Iya. Tapi ketika saya menulis Jokowi Undercover 1 ini di tahun 2015 itu, saya jadi teringat ini loh. Kok Jokowi Widodo? Gitu. Saya konfirmasi ulang ke Pak Puja Sumarto itu, betulkah itu namanya Jokowi Widodo? Bener? Nama baptisnya Hermanus gitu. Gitu. Hermanus Joko Widodo gitu. Oke, kalau begitu Pak Uskup, saya minta ketemu jenengan supaya nanti saya mungkin bisa lihat datanya itu. Gitu. Oke, nanti saya kamu ketemu, datang aja ke uskupan. Itu tahun berapa, Mas? Waktu saya minta ketemu beliau lagi itu. Masih ada? Beliau masih hidup. Iya. Ya 2015 itu. Masih ada ya? Iya. Tapi ketika saya datang lagi, beliau itu sudah sakit. Dirawat di Bethesda, Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Jadi nggak bisa ketemu lah istilahnya. Iya. Nah, jadi ya saya nggak bisa konfirmasi, gitu loh. Ya akhirnya ceritanya beliau itu aja yang saya pakai dalam buku Jokowi Undercover 1 kan. Iya. Ini lagi-lagi klaim yang berbahaya dari Bambang Tri. Apalagi dia mencatut nama tokoh uskup gereja Katolik. Tapi lagi-lagi tidak ada bukti yang menguatkan cerita Bambang Tri ini. Malahan dari cek fakta sejumlah media membuktikan sebaliknya. Bahwa apa yang diklaim Bambang Tri itu bohong. Jokowi tidak pernah dibaptis menjadi Katolik. Tapi dugaan saya, ini isu SARA yang dimainkan Bambang Tri saat Pilpres di 2019 lalu. Karena kita ketahui, salah satu jurus lawan politik Jokowi menyerang dengan isu SARA dan hoaks. Selanjutnya, Bambang Tri sebut Jokowi mengaku di dukun tak punya ijazah SMA. Yang menarik dengan kaitan ijazah, tahun 99, Pak Jokowi ini mendatangi dukun yang kedua, Pak Mbah Trosami itu, dan mengatakan minta restu atau doa mau nyalon lurah. Ya, mau nyalon lurah. Jadi beliau cita-citanya sebenarnya nyalon lurah, Pak, meneruskan mbahnya yang di Karanganyar itu. Nah, Pak Trosami ini orangnya jeli. Kenapa nyalon lurah? Kenapa tidak yang lebih tinggi? Jawabnya adalah karena saya tidak lulus SMA. Dari mana keterangan ini saya dapat? Dari anaknya Mbah Trosami. Pertanyaannya, apa urusannya Jokowi mengaku ke dukun dia tidak punya ijazah? Jokowi sedang melamar kerja atau apa? Ini jelas-jelas kebohongan luar biasa. Tapi pintarnya Bambang Tri mengklaim nama-nama jadi seolah-olah dia punya sumber, namun tidak bisa dikonfirmasi. Kalaupun mengandaikan pernyataan Jokowi itu benar, maka kontradiksi dengan keyakinan Bambang Tri sendiri bahwa Jokowi tidak punya ijazah dari SD. Selanjutnya, Bambang Tri sudah percaya lebih dulu sebelum mencari bukti.
ilham untuk penulis buku ini itu adalah ada situs pembelanya Jokowi, namanya keren itu, situs anti-faker Indonesia gitu. Oh, ya. Loh, saya malah nggak tahu tuh. Padahal saya dulu di timnya Pak Jokowi. Iya, itu ada yang Jokowi punya tim seperti itu. Nah, dia mengatakan ini sudah selesai pilpres. Dia memuat foto yang kemudian sangat penting itu, foto orang mirip Jokowi kampanye dengan edit, gitu loh, foto itu, ya tuh. Zaman dulu tuh, foto zaman dulu ya? Gimana? Fotonya foto zaman dulu. Iya, tapi dibilang oleh situsnya pendukung Jokowi itu, ini editan, ini kerjaannya Prabowo, nggak legowo, sudah kalah mau bikin masalah. Lah saya tambah gimana, tambah sakit hati dong. Ini Prabowo sudah kalah, dikatain rekayasa, buat apa dia? Tapi yang saya kerjakan kemudian adalah menelusuri foto ini, karena saya punya insting ini asli, gitu loh. Di video ini jelas terungkap bahwa Bambang Tri ini sudah percaya dulu sebelum mencari bukti. Jadi dia tinggal mencari pembenaran atas apa yang dia yakini. Inilah delusi dan kesesatan. Padahal nyatanya foto yang dia maksud bukan ayah Jokowi setelah Tempo menelusuri sumbernya. Halo Sobat Anti Hoax, foto ini muncul nih di media sosial. Nih. Kelihatan nggak? Nih. Nah, menurut kalian termasuk klaim seperti apa nih foto yang diunggah Mbak Echa Valen? Benar atau keliru? Nah, jadi berdasarkan pemeriksaan tim Cek Fakta Tempo, klaim Mbak Echa Valen adalah keliru. Pria berseragam militer dalam foto itu bukanlah ayah Presiden Joko Widodo, bukan pula Komandan Underbo PKI. Pria itu adalah Jenderal Wang Zhen, politikus Tiongkok yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Cina pada 1988 sampai 1993. Nah, adapun emblem Palu Arit di seragam itu, ya udah jelas editan. Nah, begitu masih aja percaya. Manusia. Selanjutnya, Gus Nur ungkap bukti Bambang Tri idap delusi. Satu tak kasih bocoran nih, biar nggak, kan di medsos tuh macam-macam beritanya. Ini bocoran ya. Suatu ketika Isya ya, jam-jam 9 malam lah ya, setelah Isya, di lantai 15 di Bareskrim nih, Bareskrim ya. Saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas, Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya. Sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang antarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri ini. Kejadian 4 bulan lalu? Ya, waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya ini. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga. Ya, mulai dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu. Ya coba masa saya dibentakkan. Siapa saya, siapa dia, kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu udah dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya. Ini salah satu video kunci yang membuktikan Bambang Tri itu mengidap delusi. Dia meyakini sesuatu yang tidak nyata. Bayangkan orang lain melihat jari tentara itu 5. Tapi di Bambang Tri dia berkeyakinan 4. Gus Nur sendiri sudah tidak percaya dengan Bambang Tri. Terus kenapa Roy Suryo dan Rismon JS masih percaya? Jangan-jangan mereka ketularan sakit jiwa, yaitu mengidap delusi. Menurut saya, 14 video ini sudah cukup untuk membuktikan Bambang Tri ini sakit jiwa.
Tapi sayangnya, itu yang dipercaya dan dijadikan rujukan utama Roy Suryo dan Rismon CS. Dan sebagian publik terutama yang masih sakit hati kala Pilpres percaya juga. Jadi bagi saya, kalian sedang dipermainkan orang yang sedang menginap gangguan jiwa. Jadi saya usul, pertama, Bambang Tri ini harus diproses hukum lagi. Apalagi dia tidak pernah sadar dan malah membuat fitnah baru, termasuk fitnah ke Presiden Prabowo. Kedua, Bambang Tri ini harus diperiksa kejiwaannya. Jadi kepada teman-teman yang punya kerabat atau kenalan yang terpengaruh dengan narasi Bambang Tri, tolong sebarkan ini. Sadarkan mereka, karena mereka mungkin tidak sadar telah dikebuli orang yang mengidap gangguan jiwa akut. Salam kontra narasi.